wabarakatuh. Salam penjas, belajar bergerak cerdas. Ketemu lagi dengan saya, Anang Subiantoro, guru 03, guru PJOK ya. Kelas 6 untuk materinya, langsung saja. Nah, ini kegiatan awal, kita harus berdoa dulu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terus Bapak ingatkan, ini memakai baju olahraga. Terus berikutnya patuhi protokoler COVID-19 karena Balikpapan masih belum mereda ya. Terus ini ada salam baru dari Bapak, kalau biasanya salam PJOK, sekarang ada yang baru yaitu salam penjas. Kalau ketika Bapak bilang salam penjas, anak-anak menjawab belajar bergerak cerdas. Contohnya misalnya salam penjas, belajar bergerak cerdas. Seperti itu. Terus lanjut. Nah, untuk kompetensi dasarnya kita sudah masuk titik 3.2 ya, atau 4.2. Di sini memahami sama mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil, sederhana dan atau tradisional. Ini Bapak perkenalkan permainan kasti, ya. Permainan kasti. Dulu kelas 5 sudah diajarkan, sekarang ini pendalaman ya. Langsung saja. Ini ketujuan pembelajarannya, ini ada 4, yaitu menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti. Terus yang kedua menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti dan mempraktekannya. Ya, mempraktekkan, menjelaskan sama mempraktekkan, ini anak-anak harus ngerti ini. Lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, variasi itu yang seperti apa, terus dikombinasikan akan menjadi apa, itu harus tahu ya, pelan-pelan. Nah, ini langsung saja ya, kita ini variasi dan kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil. Nah, ini nanti ada 2 yang dipelajari untuk bola kecil pada 3.2 atau 4.2 ini, yaitu permainan kasti dan rondes. Nah, kita ketemu hari ini, kita belajar untuk yang kasti dulu. Ini ada 3 ya, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti. Terus yang kedua, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi dasar lokomotor dalam memukul bola kasti. Nah, terus yang ketiga yaitu variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi dasar lokomotor dalam menangkap bola. Jadi 3 itu kita intinya belajar melempar, memukul, dan menangkap. Itu intinya itu. Terus nah, kita fokus di kasti, permainan kasti. Ini anak kelas 5 dulu pernah diajarkan ya, kan kalian tentunya masih ingat permainan kasti. Nanti Bapak ulas sedikit ya aturan-aturannya beserta teknik dasarnya ya. Ya, ini alat permainan kasti. Ya, ini bukan kasih ya, ini salah ketik ya. Kasti ini ya, kurang huruf T, salah ketik. Ini ada alat-alatnya, ini alat pemukul, terus bola. Kalau ini yang sudah modern ini ya, kita tidak perlu seperti ini, tidak perlu glove, tidak perlu apa ini, sarung tangan, topi, ini tidak usah karena kita ini lagi pandemi. Ini cukup untuk pengetahuan saja alat-alatnya. Nah, ini lapangan kasti, bentuknya seperti ini. Lapangan kasti ini tentunya kalian masih ingat dulu, kalau D ini ruang bebas, C ini ruang pelempar, B ini ruang pemukul, terus A ini ruang penjaga,
ini sebetulnya tiang satu ini atau tiang pertolongan. Terus yang F1 ini tiang hinggap 1. Ini tiang pertolongan ya, bukan tiang satu. Ini tiang hinggap 1, ini tiang hinggap 2. Kalau dulu di sekolah ada 3 kan, 1, 2, 3. Ini yang pertolongan ini yang 1. Yang 2, 3 ini di sini jadi 1, 2 ya. Tinggi tiangnya, wasitnya ini ada semua di sini, silakan dibaca sendiri. Nah, ini untuk teknik dasar bermain kasti itu intinya ini. Intinya di 3 ini ya. Melempar, menangkap, memukul. Nah, ini melempar itu ada 3, ini sebetulnya ada cabang lagi 3. Nanti kita bahas satu-satu ini. Seperti tadi ya, seperti peta konsep tadi. Melempar itu ada 3, lemparan melambung atau lemparan atas, lemparan mendatar atau lemparan lurus, sama lemparan bawah ya. Begitupun menangkap sama juga, menangkap dari bola yang lambung, bola yang datar atau lurus, dan bola dari bawah atau menyusur tanah. Terus memukul bola, ini ada juga memukul bola bawah, memukul bola datar, dan memukul bola atas ya. Itu di kelas 5 dulu sudah pernah dibahas tentunya untuk variasinya ya. Sekarang kita ada kombinasinya ya, variasi dan kombinasi. Nah, ini yang pertama yang kita bahas variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti. Ini ada 3 dalam melempar itu, yaitu memegang dan melempar bola lambung dengan mengayun lengan. Melempar bola lambung itu artinya dilempar bolanya ke atas. Terus yang kedua, memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayun lengan. Ini artinya bolanya mendatar. Terus yang ketiga, melempar bola bawah dengan mengayun lengan. Dari bawah dilemparnya ya. Terus untuk yang ini ya, yang variasi gerak dasar manipulatif. Ya, manipulatif ini artinya dibantu dengan bola menggunakan alat dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor, berarti diam ya. Variasinya apa manipulatif itu? Ya, variasinya ya ini, ya, macam-macam ini, lemparan mendatar, lemparan melambung, mendatar, terus lemparan ke bawah ini ya. Dikombinasikan dengan gerak non lokomotor yang diam, ya. Dikombinasikan dengan gerak non lokomotor yang diam, tidak bergerak, tetap di tempat orangnya. Ini nanti kita satu-satu ya, kita bahas satu-satu pelan-pelan. Nah, lanjut lagi ya untuk pembahasan ini ya, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor. Kenapa dikatakan manipulatif? Karena dia menggunakan alat, melempar pakai alat. Ya, jadi dia variasinya ada berapa? Ada 3. Ya, seperti penjelasan Bapak ini biar ngerti ya. Variasinya ada yang lemparan lambung, lemparan mendatar, dan lemparan bawah. Atas, tengah, bawah, intinya itu untuk variasinya. Terus dikombinasikan dengan gerak dasar non lokomotor. Artinya non lokomotor itu diam. Ya, gerakan melempar yang diam, melempar di tempat, tidak disertai lari. Kalau disertai lari nanti jadinya lokomotor, bukan non lokomotor ya. Ini diingat-ingat ya. Terus lanjut. Nah, ini yang pertama yaitu memegang dan melempar bola lambung dengan mengayun lengan atau lemparan ke atas. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya ini melempar lambungnya. Untuk awalan Anda bisa mengarahkan pandangan ke depan. Terus badan diposisikan menyamping dengan kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Ini kalau lemparan normal ya, untuk yang tangan kanan ya lemparannya ya. Kalau tangannya kiri yang lempar ya dibalik. Kaki yang di belakang kaki kanan ya. Terus yang di depan kaki kiri itu kalau kidal. Terus kemudian buka kaki Anda selebar mungkin. Nah, ini tujuannya apa? Biar hasilnya jauh. Kalian tentunya bisa membedakan untuk lempar yang dekat dan menjauh ini ya. Ini sudah pernah Bapak ajarkan dulu di kelas 5, bahkan sempat di YouTube kan dulu ya. Bisa dilihat lagi di YouTube-nya Bapak, itu masih ada mungkin ya, untuk pembelajaran ini.
Nah, terus ini memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayun lengan. Nah, ini caranya mendatar ini. Ini caranya ada 5 ini, posisi berdiri, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Ini kalau orangnya tidak ideal. Pegang bola dengan tangan kanan secara kuat. Bola berada pada pangkal jari-jari. Terus tarik ke belakang siku tangan kanan, sedangkan posisi tangan kiri lurus di depan dada, lurus seperti ini, ya, lurus. Lemparkan bola dengan kuat lurus tinggi dada ke arah temanmu. Jadi bolanya mendatar ya. Terus temanmu akan menerima bola dengan menjulurkan kedua tangan ke depan ke telapak tangan seperti ini ya, seperti ini ya. Ini nanti ada videonya ya. Nah, terus yang ketiga yaitu melempar bola bawah dengan mengayun lengan dan menekuk kaki. Caranya yaitu berdiri dengan sikap melangkah, berat badan bertumpu pada kaki belakang. Terus yang kedua, pandangan tertuju pada arah sasaran. Yang ketiga, lempar bola ke depan melalui samping badan dan tangan direndahkan diikuti dengan memindahkan berat badan ke kaki depan. Terus keempat, yaitu pelepasan bola dibantu dengan gerakan pergelangan tangan dan arah bola datar menggelinding di tanah, atau kalau tidak menggelinding di tanah yang penting arahnya ke bawah ya. Ini bisa menyusur tanah. Dulu pernah Bapak ajarkan kelas 5 ya. Terus nanti untuk videonya ini mohon maaf Bapak tidak praktek langsung karena ini WFH ya, di rumah ini Bapak kesulitan untuk membuat video. Nanti videonya Bapak ambilkan dari YouTube ini ya. Untuk teknik dasarnya ini kurang lebih sama saja seperti yang Bapak ajarkan dulu di kelas 5. Nah, ini video lemparan melambung atas, mendatar dan bawah. Ini kurang N lagi nih hurufnya ya. Kurang N lagi. Ini kita saksikan nanti videonya. Nah, ini lemparan atas, mendatar bawah. Kita saksikan videonya ini. Ini lemparan atas. Nah, kencang-kencang bolanya arahnya lambung. Kencang-kencang. Ini lemparan mendatar ini ke dada, ya arahnya ke dada. Bisa dari samping seperti ini biar hasilnya bagus. Terus ini lemparan bawah. Seperti itu bisa menyusur tanah kayak main bowling. Nah, itu ya cara-caranya. Langsung saja. Nah, sekarang berikutnya yaitu variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola kasti. Nah, ini mohon maaf tidak ada videonya, yang Bapak jelaskan aja untuk pukulan ini. Tapi anak-anak ini kalau pukulan ini biasanya kesulitan kalau tidak praktek langsung, tidak latihan rutin, ini kesulitan ya. Ini ada 3 yaitu pukulan melambung, pukulan mendatar, terus pukulan bawah ini ya. Sebetulnya bawah ya, bukan atas ya. Pukulan melambung, pukulan mendatar dan pukulan bawah ya. Ini caranya nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Ini karena kalau ndak langsung ketemu di sekolah ini rasanya memang agak susah untuk belajar memukul ini karena harus rutin kayak belajar passing bawah dalam bola voli ya. Nah, ini cara melakukan memukul bola kasti, ini bagaimana cara melakukannya. Ini ada ini di Bapak lihat di postingan buku ya. Pegang alat pemukul dengan satu tangan, terus posisi awal berdiri, kemudian berjalan dan berlari menuju area pemukul. Berdiri dengan posisi badan menyamping, posisi pemain pelambung dan mengumpan di samping kiri pemukul. Terus sampai 5 ini bisa dibaca sendiri ya, sampai 6 ya ini bisa dibaca sendiri. Ini di ruang pemukul, cara memukul bola ini kalau dalam permainan kasti. Nah, ini ada videonya ya. Ada videonya dari YouTube. Tadi Bapak lupa ini ternyata ada videonya ya, video pukulan bawah, mendatar dan atas ini bisa kita saksikan ya. Cara memukul bola bawah, memukul mendatar dan memukul bola atas ini.
kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memukul dalam permainan kasti. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang melempar dan menangkap bola kasti. Sekarang waktunya kita untuk bagaimana cara memukul dalam permainan bola kasti. Nah, permainan bola kasti itu bedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah menyisir tanah atau menyisir lantai. Kemudian yang kedua adalah pukulan mendatar. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pukulan atas. Nah, dari ketiga ini tentu saja ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, penasaran kan gimana cara memukul dalam permainan bola kasti? Apa itu kelebihannya? Apa itu kurangannya? Tanpa berasa lama, kita langsung saja. Ini dia. Ini untuk bola yang bawah ya. Caranya seperti itu, menyusur tanah itu. Tapi ini biasanya jarang dipakai nih. Jarang dipakai ya. Bola kasti pun ini jarang dipakai ini. Ini sering dipakai nih, mendatar sering dipakai. Bola kasti. Terus ini yang bola atas ya. Bola atas. Nah, ini bola atas. Harusnya jaraknya melambung. Tes. Nah, kira-kira itu yang untuk teknik memukulnya. Ada pukulan bawah, mendatar, dan atas. Ini kalau di kasti yang dipakai hanya pukulan mendatar dan atas saja ya. Karena kalau pukulan bawah ini jarang dipakai karena lapangan kasti itu biasanya dari rumput ya. Enggak kayak gitu, enggak seperti itu. Jadi jarang dipakai yang pukulan bawah yang menyusur tanah seperti di video tadi itu. Nah, ini yang ketiga, ya, yang terakhir yaitu variasi gerak dasar lokomotor. Lokomotor bergerak berarti dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola kasti. Ini lari sambil berlari sambil menangkap, intinya itu ya. Berjalan dan berlari dalam menangkap bola lambung. Terus yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan kombinasi menangkap bola mendatar. Terus yang ketiga, berjalan dan berjongkok dengan kombinasi menangkap bola menyusur tanah. Yang ini ya yang tidak ada videonya, ini Bapak mohon maaf. Karena Bapak tidak ada yang membantu kalau di rumah ya. Ini jadi anak-anak cukup tahu aja untuk ini. Kita jelaskan untuk slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama ini. Berjalan dan berlari menangkap bola melambung. Ada bola datang. Terus anak-anak jalan terus lari sambil menjemput bola itu, menangkap sambil dijemput. Terus yang kedua ini berjalan ke depan dulu, baru ke belakang, terus bola datang, mendatar terus ditangkap. Terus yang ketiga yaitu berjalan dan berjongkok dengan kombinasi menangkap bola menyusur tanah seperti ini. Ya, berjalan terus jongkoknya seperti ini, jalan maju ke depan terus jongkok. Akan tetapi ini semua yang untuk yang materi yang ini ya, yang apa ini variasi manipulatif dan kombinasi lokomotor ini untuk sementara dalam situasi pandemi ini belum bisa dipakai karena ini harus dua orang saling lempar tangkap, harus dua orang, sedangkan kita untuk protokoler COVID-19 untuk dihindari untuk hal-hal yang semacam ini ya, kecuali dengan keluarganya di rumah ya, Terus juga Bapak ingatkan untuk permainan kasti ini juga sebetulnya kalau dipraktekkan secara serius juga belum bisa dalam situasi pandemi seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini untuk peraturan permainan kasti itu tolong diingat-ingat ini. Nah, pertama nilai 1, ini nilainya. Tiap regu ini kasti ini ada 12 orang.
Ada 2 regu, tiap regu itu 12 orang. Bapak pernah mengajarkan dulu di kelas 5 dalam permainannya. Terus untuk penilaian anak-anak tentunya diingatkan ulang dulu, sudah Bapak ajarkan juga ini sebetulnya. Nilai 1 itu jika pemukul berhasil memukul bola. Kemudian lari ke pemberhentian atau tiang pertolongan. Nah, tiang pertolongan yang dekat tadi. Terus tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, dan area bebas secara bertahap. Nah, ini artinya ditolong temannya dia. Itu nilainya 1. Terus nilai 2, jika pemukul berlari melewati tiang pemberhentian, tiang pertolongan hinggap 1, hinggap 2, dan kembali ke area bebas atas pukulannya sendiri. Nah, ini anak-anak ini nilainya kalau seperti ini 2. Terus nilai 1 jika regu penjaga berhasil menangkap bola lambung. Nah, ini kalau regu penjaga ini berhasil menangkap bola sebanyak 3 kali, ya. 3 kali dihitung secara dihitung totalnya 3 kali akan terjadi pergantian bebas. Yang regu jaga langsung kembali ke memukul, yang memukul dia gantian jaga. Terus untuk masalah yang digebok, masalah yang kena itu kepala ke bawah ya. Kepala ke bawah itu. Kalau kepala dianggap tidak sah. Misalnya bolanya dilemparkan mengenai kepala itu dianggap tidak sah ya. Itu untuk permainan kasti ya. Ini sementara dalam situasi pandemi tidak bisa dipraktekkan ya karena ini olahraga yang sifatnya bergu atau bergerombol-gerombol. Apalagi Balikpapan ini kian hari kian meningkat. Yang penting anak-anak targetnya yaitu bisa melempar, bisa menangkap, bisa memukul, itu aja sudah. Ya, itu aja sambil yang variasi kombinasi itu didalami pelan-pelan, yang gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif itu pelan-pelan. Nah, terus tugas prakteknya ini divideokan 1-2 menit yaitu praktek lemparan. Ya, lemparan itu praktek lemparan yang tadi seperti Bapak tunjukkan di video tadi, ada lemparan melambung atau lemparan atas, lemparan mendatar, dan lemparan bawah. Itu saja. Videonya itu saja. Nggak usah memukul, nggak usah. Itu saja. Lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan ke bawah. Itu seperti apa ditunjukkan ke Bapak. Lemparan ke bawah boleh dipakai yang versi kelas 5 dulu, Pak Anang. Saya ingat kelas 5 dulu menyusur tanah itu seperti gini, boleh ya. Terus dikirimkan ke WA-nya Bapak, ini nomor WA-nya Bapak ya. Kirimkan ke sini. Terus berikutnya yaitu tugas teori. Nih, ada pertanyaan di sini. Dewi berlatih menangkap bola melambung. Ya, Dewi berlatih menangkap bola melambung. Bagaimana cara Dewi melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola? Nah, intinya gini aja, biar tidak ribet. Caranya Dewi dalam menangkap bola yang dari arah lambung itu seperti apa? Itu aja ya. Disertai dengan gerak dasar lokomotor. Nah, ini lokomotor ini berarti tadi apa? Ingat-ingat ya, kata kuncinya lokomotor. Variasi gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif. Artinya lokomotor itu bergerak ya, Bapak ingat, Bapak kasih tahu aja lokomotor itu bergerak. Jadi Dewi ini kira-kira gerakannya seperti apa? Ini ditulis, ditulis ya, terus nanti setelah ditulis dipoto lalu dikirimkan ke WA-nya Bapak yang ini. WA-nya Bapak yang ini ya. Kira-kira soalnya seperti ini nih. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya dengan soal ini ya. Menangkap bola lambung dengan variasi gerak lokomotor dan kombinasi gerak manipulatif. Lokomotor itu bergerak, jadi anaknya ada geraknya yang seperti apa, itu dijelasin ya caranya seperti apa. Terus untuk tugas ini anak-anak dikirimkan diusahakan tepat waktu ya, masih banyak itu yang belum mengumpulkan tugas itu ya. Bapak ini sebenarnya yang siapa yang mengumpulkan tugas, insya Allah WA-nya saya balas ya. Saya balas jempol, itu artinya kalian sudah mengumpulkan tugas, sudah masuk ke nilai, dan ini sudah termasuk nilai ulangan ya. Jadi pertemuan yang ke kelas 6 ini yang ketiga atau keempat ini ya. Keempat ini ya, yang keempat ini sudah termasuk ulangan, itu sudah Bapak anggap ulangan pokoknya, tugas-tugas dan lain sebagainya ini. Itu dikirim ya, tolong ya. Jangan hanya komentar di WA. Di WA wajib komentar dia. Cuma tidak pernah mengumpulkan tugas. Kan tidak mungkin tidak tahu Bapak share di WA kok ini ya. Di grup WA kelas 6.
selesai. Jangan lupa istirahat setelah aktivitas. Salam tegas, belajar bergerak cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum.